Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Akbar Budiman selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Makro ingin membahas permasalahan atau studi kasus terkait dengan kenaikan bahan bakar minyak. Baik, di pertemuan minggu lalu sudah saya berikan studi kasusnya dan kalian diminta untuk menganalisis baik dari segi pro dan baik dari segi kontranya juga. Baik, sudah saya amati tanggapan dan jawaban yang diberikan mahasiswa sekalian terkait studi kasus yang diberikan. Rata-rata jawaban dan tanggapan yang saudara berikan itu sudah betul, sudah bagus semua. Artinya mahasiswa semua sudah mampu menganalisis studi kasus yang diberikan berdasarkan teori atau konsep yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara lengkap terkait studi kasus kenaikan harga BBM. Sebelum saya bahas, kita tonton terlebih dahulu video berikut ini. Presiden Joko Widodo menegaskan anggaran subsidi dan kompensasi BBM meningkat hingga 3 kali lipat. 486. Selain itu, Presiden juga menyatakan subsidi BBM lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah, dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Keputusan ini diambil pemerintah karena subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran dan justru dinikmati kalangan mampu pemilik mobil pribadi. Subsidi BBM yang disunat pun dialihkan untuk yang lebih membutuhkan. 3 bantalan sosial disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat yang berisiko terdampak kebijakan bahan bakar minyak. 24,17 triliun rupiah dialokasikan untuk 3 jenis bantuan. Di antaranya adalah bantuan langsung tunai sebesar 12,4 triliun rupiah untuk keluarga kurang mampu, subsidi upah 9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan, dan bantuan transportasi serta perlindungan sosial tambahan untuk ojek daring, angkutan umum dan nelayan sebesar 2,17 triliun rupiah. Kita perkirakan dengan adanya bansos yang diberikan tambahan 24,17 triliun, maka kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan sehingga tetap bisa kita jaga dan bahkan kita upayakan menurun melalui program-program pemerintah lainnya. Kenaikan harga BBM langsung diikuti kenaikan harga sayur mayur di pasar tradisional. Saat ini kenaikan signifikan terjadi pada cabai dan bawang merah. Pasca pemerintah mengumumkan harga BBM subsidi naik, sejumlah harga komoditas sayuran mengalami kenaikan yang cukup drastis di Pasar Kosambi, Kota Bandung. Kenaikan drastis yaitu sebanyak Rp25.000 terjadi pada cabai merah. Kenaikan BBM itu berdampak sama kenaikan ini juga sayuran, terutama cabai keriting, bawang merah sekarang juga naik. Itu dari harga keberapa ke berapa, Bu? Kalau udah kemarin kan 2 hari yang lalu cabai keriting saya jual 70. Sekarang dari kemarin 80, sekarang 95. 95. Terus selain cabai sendiri apa lagi, Bu, yang naik, Bu? Bawang merah kemarin udah nyampe 40, sekarang jual 50.
Harga cabai di pasar tradisional modern Kabupaten Bungo, Jambi juga terus mengalami kenaikan sejak hari Sabtu, hari pemerintah di mana mengumumkan kenaikan harga BBM. Baik, sudah kita tonton beberapa video terkait dengan kenaikan harga BBM, baik dari segi yang pro maupun yang kontra. Nah, berdasarkan beberapa video yang sudah saya tayangkan tadi, menurut saudara, apa sih konteks atau alasan dari segi yang pro maupun yang kontra? Coba kita refleksi kembali, tuliskan di kolom chat atau kolom komentar terkait dengan video yang sudah saya berikan tadi. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan studi kasus kenaikan harga BBM tadi. Kita bahas terlebih dahulu dari aspek pro-nya dulu, sisi pro-nya dulu. Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu dari sisi pro-nya atau sisi sepakatnya. Mengapa pemerintah menaikkan harga BBM? Ada 3 poin yang sudah saya simpulkan. Yang pertama, defisit anggaran. Yang kedua, subsidi BBM-nya tidak tepat sasaran. Yang ketiga, naiknya minyak harga dunia. Poin pertama, defisit anggaran itu karena pemerintah tidak mampu lagi menahan beban subsidi BBM ini. Artinya APBN kita ini defisit. Nah, dengan menaikkan harga BBM ini akan menurunkan defisit anggaran dari negara kita. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa pemerintah menaikkan harga BBM? Karena subsidi BBM ini kan diberikan untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah, artinya yang tidak mampu, ya kan? Nah, subsidi ini diberikan. Akan tetapi dalam kenyataannya 70% subsidi BBM ini dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Artinya menengah ke atas yang menikmati subsidi BBM ini juga. Nah, untuk itulah pemerintah menaikkan harga BBM yang bertujuan untuk supaya ada alokasi lain. Kenaikan BBM ini juga ada strategi lain yang diambil pemerintah. Walaupun subsidi BBM tidak diberikan lagi, tapi pemerintah sudah menyiapkan bantuan sosial. Artinya pemerintah sudah membuat strategi bahwa anggaran apa yang dikeluarkan itu tepat sasaran, dalam memberikan bantuan langsung tunai tadi kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian yang ketiga itu naiknya harga minyak dunia. Ya, dari beberapa referensi yang saya baca, menurut keterangan Pertamina, harga minyak dunia itu naik melonjak 56% dari periode Desember 2021. Ini suatu lonjakan harga minyak yang luar biasa, ya kan? Artinya sudah naik 56%. Nah, untuk itu dari selisih harga yang dibeli oleh pemerintah, artinya itu selisihnya jauh. Pemerintah memberikan subsidi sehingga banyak tuh subsidi yang diberikan. Nah, untuk menyesuaikan harga minyak yang ada di dunia, maka pemerintah memberikan kebijakan menaikkan harga BBM seperti itu. Baik, sudah kita bahas untuk sisi yang pro, kemudian kita bahas untuk sisi yang kontranya atau yang terdampak terhadap kebijakan kenaikan harga BBM ini. Sudah saya simpulkan ada 3 poin. Yang pertama terkait dengan biaya produksi, yang kedua terkait inflasi, dan yang ketiga terkait dengan pengangguran. Yang pertama terkait dengan biaya produksi, seperti yang kita ketahui bahwa kenaikan BBM ini akan membuat peningkatan biaya produksi sebuah perusahaan. Artinya ketika kenaikan biaya produksi akan menyebabkan harga atau barang dan jasa akan meningkat. Ketika harga barang atau jasa itu meningkat, maka terjadinya inflasi. Secara umum, kalau kenaikan BBM ini kan akan berdampak dari
banyak sektor, ya kan? Seperti sektor transportasi, yang kedua makanan dan minuman, karena makanan dan minuman ini kan memerlukan juga distribusi. Proses distribusi ini juga memerlukan suatu transportasi seperti itu. Kemudian UMKM juga terdampak karena kenaikan BBM ini. Akibatnya dari sektor yang sudah saya sebutkan tadi, mereka akan menaikkan harga barang atau jasanya. Baik, akan menimbulkan inflasi. Ini kaitannya dengan poin yang kedua. Baik, poin yang ketiga, pengangguran. Karena dampak kenaikan BBM ini ternyata tidak hanya pada sektor ekonomi saja, tapi juga akan berimbas pada sektor sosial masyarakat. Artinya, kenaikan harga BBM akan membebani biaya produksi tadi yang sudah saya bahas sebelumnya. Akibatnya, perusahaan akan meminimalisir biaya produksinya. Nah, akibat perusahaan meminimalisir biaya produksi, maka perusahaan akan mengurangi pegawainya atau mem-PHK pegawainya. Akibatnya apa? Akibatnya tingkat pengangguran akan meningkat. Baik, itulah pembahasan terkait studi kasus kenaikan harga BBM. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau permasalahan yang belum dipahami, silakan hubungi saya atau kirimkan komentar di kolom chat, bisa juga, atau kita diskusi secara langsung boleh juga. Baik, mungkin itu saja pembahasan terkait dengan studi kasus pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.